hari ini kita nanti akan diskusi berkenaan dengan implementasi ataupun penerapan AIDK, formula AIDK di dalam iklan. Itu nanti akan dilanjutkan setelah mahasiswa memahami pengertian-pengertian AIDK tersebut. Mahasiswa akan membuat satu tugas analisa, ya, analisa iklan dalam formula AIDK. Analisa ini nanti kita akan coba simulasikan di dalam analisa iklan yang akan kita diskusikan bersama. Nah, ini teman-teman mana ini belum pada masuk? OTW. Posternya sudah selesai ya? Tugas terakhir. Tinggi. Yang iklan itu, Pak. Ya. Billboard itu. Gimana? Yang buat billboard spanduk itu, Pak. Iya. Iya, sudah, Pak. Sudah. Oh, tapi di Classroom belum diberikan linknya ya? Belum, Pak. Belum. Baik, ini. Belum. Nanti habis kuliah inilah diupload di ya, coba tunjukkan punyamu. Ini yang billboard, Pak. Nah, di landscape biar agak besar, dimiringkan. Kameramu dibikin rotate. Nah, baik. Ya. Ini terus. Itu tadi expander. Iya. Ini. Ini yang spanduk. Oh. Oke. Terus billboardnya, Coba billboardnya, ini yang billboard. billboardnya, baik ya. Jadi coba agak lebih dekatkan lagi biar melihat. Oke ya, jadi billboard ini kan sekilas, ya, sekilas. Yeah. Sehingga informasinya informasi pokok. Cuman desainnya hampir mirip semua ya. Iya, Pak. Cuma layoutnya aja yang beda. Baik, tadi coba lihat yang di spanduk. yang Oh ya ya. Oke. Ya. Banner. Oke. Ya. Ya.
Jadi memang iklan luar ruang itu yang tadi yang bannernya tadi ya, yang di bannernya tadi kan sebenarnya dipasang di tepi jalan ya. Jadi tepi jalan tadi X banner ya. Tapi banner yang di tepi jalan itu dipasang di pinggir-pinggir. Sekarang ini juga menjadi apa namanya? Menjadi tren penggunaannya juga ya, masih digunakan terutama di daerah-daerah ya. Karena di jalan-jalan kabupaten itu masih banyak banner-banner dipasang ya, baik untuk misalnya jasa keuangan, menawarkan perumahan, gitu ya. Bahkan perguruan tinggi pun masih menggunakan, termasuk Stekon juga masih kemarin-kemarin masih menggunakan itu, ya, di jalan dipasang di tepi jalan. Puluhan bahkan ratusan di beberapa perguruan tinggi juga demikian ya. Jadi mereka benar ini dipasang berderet ya, dengan jarak ya tidak terlalu jauh, artinya karena pesannya harus diulang, karena kecepatan melihat benar di tepi jalan ini ya mengakibatkan pesannya itu hanya terbaca sekilas, mungkin diulang pada setelah beberapa jauh lagi diulang. Sementara kalau X banner memang tadi digunakan di depan stand ya, punyanya singgih ya. Jadi stand itu ketika orang lewat dia akan membaca, sehingga orang berjalan melihat-lihat lingkungan ya, dia lewat sambil membaca informasi pembuka. Kalau dia tertarik nanti dia akan masuk ke stand. Ya. Tapi ini kecepatannya tidak seperti yang di jalan. Kalau di jalan kan kecepatannya menggunakan kendaraan bermotor. Oke, dia punya dia bagaimana? Halo dia. Ya Pak. Ya punyamu. Silakan tunjukkan Pak Edi. Punya saya cuma Gimana? Bisa ditunjukkan? Oke, ini billboard ya. Billboard dipasang di Salatiga ini ya. Salatiga, baik. Nah, ini juga bisa kita lihat dalam posisi kita di jauh ya. Nampaknya tulisannya yang di bagian tengah hitam itu kurang besar sedikit ya. Supaya dia bisa proporsinya juga agak turun, komposisinya ya, penempatannya bisa agak turun sedikit ataupun diperbesar sedikit hurufnya. Ketika lewat berkendaraan pun orang sekilas masih bisa membaca. Ya. Oke. Yang lain? Billboard, spanduk? udah cuma buat satu doang Pak. Nggak tahu, saya kira cuma itu tok. Kan ada 3. Oh, Ya. yang apa aja sih Pak? Billboard, ya, spanduk, dan banner. Oh iya Pak, masih kurang 2 berarti Pak. Ya, billboard, spanduk, dan banner ya. Jadi billboard ini kan fungsinya dia media luar ruang yang cukup besar, ya.
media luar ruang yang cukup besar, dibaca dari orang berkendaraan. Ya, biasanya lebih strategis memang ditempatkan di depan tempat keramaian, misalnya di apa namanya itu pertigaan, perempatan, misalnya seperti tadi, itu tadi di pertigaan pinggir ya, orang dari arah selatan, mungkin ya, dia ke arah kota, nah di situ disambut dengan billboard besar. Ya. Nah, dengan ukurannya yang besar, tapi keterbacaannya itu singkat durasinya, karena orang membacanya sambil lewat. Maka memanfaatkan ukuran dan warna yang menjadi perhatian, ya, tidak terlalu rumit, kompleks, sederhana saja, ya, sederhana, tapi pesannya mudah diingat. Gitu ya. Sementara kalau spanduk kan memanjang, ya bentuknya memanjang. Itu juga dipasang di tempat-tempat keramaian, misalnya pasar. Ya. Dia lebih banyak dibaca untuk orang yang berhenti sejenak, atau dia mungkin berjalan, misalnya di pasar yang dia membaca karena ukurannya yang kecil. Nah, dia membutuhkan lebih lama perhatiannya, makanya lebih cocok dipasang di tempat orang yang ramai, dia sambil berjalan. Ini membacanya juga sambil berjalan, mobile. Jadi sekilas dia melihat, misalnya dipasang misalnya ada itu tempat pemasangan spanduk dinas tata kota juga menyediakan beberapa tempat pemasangan spanduk ini. Kalau banner bisa yang X-banner misalnya itu ditempatkan di ruangan ataupun di luar ruangan yang orang juga sambil berjalan, ataupun di jalan. Di jalan orang lewat apa namanya? Menggunakan motor di tepi jalan. Baik, itu 3 ya, ya. Kurang 2 ya. Ya, Baik, Pak. Adian. Adian? Ya, Pak. Ya, punya kamu bagaimana? Bisa ditunjukkan? Silakan. Lewat share screen ya, Pak. Nah, ini Aldian ini ya. Nah, sebenarnya kalau kita simulasikan ini menggunakan Google Street ya. Lihat di pojok kiri dan tampilan Google Street ya. Nah, ini seolah-olah kita bisa memandangnya dari tepi jalan. Let's go green, save our earth. Ya. Jadi sambil jalan kita bisa membaca pesan ini. Nah, karena ini sebuah pesan, tentu ada komunikatornya. Siapa Aldian ini penyampai pesannya? Apakah pemerintah daerah? Apakah tentu ini ada penyampai pesannya. Nah, pesan sponsor, karena iklan itu adalah ada sponsor yang membiayai iklan. Nah, tentu sponsornya atau komunikatornya yang penyampai pesannya ini harus dicantumkan di situ. Simulasikan saja. Ya, Pak. Tapi kadang-kala juga bisa saja biro iklannya mengisi kekosongan ya, artinya pas tidak disewa, dia memberikan pesan-pesan. Biasanya kadang-kala biro iklannya yang memiliki billboard, karena billboard ini adalah media luar ruang yang disewakan biasanya, dikelola oleh sebuah biro advertising. Ya. Nah, itu di situ belum ada siapa penyampai pesan, karena ini penting. Apalagi pesan-pesan iklan layanan masyarakat semacam ini, itu tentu ada lembaga-lembaga yang peduli untuk menyampaikan pesan iklan layanan masyarakat. Nah, tentu siap. Nanti ditambahkan, disimulasikan saja seolah-olah bahwa iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh siapa sponsornya ya. Terus media yang lain?
baru ini aja, Pak. Tahunnya cuma baru ini aja, Pak. Ya, ya. Seperti Singgih tadi kan sudah membuat 3 ya. 3. Jadi di samping billboard, kemudian spanduk dan banner ya, dengan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tentunya akan penempatannya juga berbeda, ukurannya berbeda. Ya, kalian harus memahami karakteristik medianya, ya. Baik format, ukuran, target audience, ya. Jadi bagaimana cara audiens pembaca ini mengaksesnya, ya. Billboard jelas tadi Pak Di sudah kemukakan dibaca sambil berkendaraan, ya. Baca sambil berkendaraan. Kemudian dengan kecepatan yang cukup tinggi, ya, makanya dia dibacanya dari jauh, kemudian mendekat. Sementara spanduk itu lebih efektif mereka yang sambil berjalan, ya. Misalnya di tengah keramaian, ya, sambil menunggu di jalan, ya. Sementara banner pun ukurannya lebih kecil, dipasang di tepi-tepi jalan, ya, sambil berkendaraan, tapi dia di-repeat, diulang, di-repeat. Baik, tadi ada Haris tadi, mana tadi Haris? Haris belum. Haris tadi. Coba nanti setelah kuliah ya, kita akan kita akan berikan folder di Classroom-nya supaya itu di-upload, tapi kalian yang belum lengkap dilengkapi dulu, ya. Jadi 3 seperti punyanya Singgih tadi, ya. Halo Singgih, coba biar yang lain tahu. Tadi ada yang belum tahu, mungkin terlambat masuknya, nggih. Halo Singgih. Nggih. Halo, Singgih. Halo. Aldian? Halo Aldian? Iya, Pak. Nah. Nanti profil dikasih foto ya, karena tidak kelihatan. Memang kalau hanya Iya, Pak. tulisan nanti tidak muncul di dalam recordingnya, ya. Oh iya, Pak. Baik, sampai sini ada yang bertanya? Dia sudah jelas tugasnya dia? Sudah, Pak. Baik, ya. Jadi
coba kalian tidak hanya sekedar melihat aspek visualnya yang sama, ya. Jadi iklan sama, tapi karena medianya berbeda, ukuran dan formatnya berbeda, dan tujuan daripada target audiensnya berbeda, maka harus disesuaikan dengan tujuan dan formatnya. Ya. Baik, nanti Pak Edi akan sebenarnya selanjutnya. Baik, Haris? Ya, Haris. Ya, punya Haris bagaimana desainnya? Sudah jadi? Sudah, Pak. Ya, silakan diperlihatkan ke Pak Edi biar dievaluasi. Ya. Ini ucapan selamat. Ya. Terus, siapa penyampai iklannya ini? Halo? Yang menyampaikan iklannya, Pak. Hah? Kurang keras? Penyampai pesan iklannya siapa itu? Halo? Haris? Halo, Pak. Ya. Siapa penyampai pesan iklannya? Saya sendiri, Pak. Oh. Ya. Ya. Ya, ini biasanya ya menyampaikan pesan ini memang ada kepentingan publik ya. Artinya kepentingan publik ya disimulasikan saja seolah-olah misalnya saja suatu lembaga institusi ya, karena ini kan kepentingan iklan ini adalah kecuali kalau itu Mario sebagai kepala daerah ataupun person ya. Kalau penyampainya person ini biasanya dia misalnya tokoh politik tingkat nasional, ya, calon presiden ataupun calon legislatif. Maka misalnya Abu Rizal Bakri, ya, untuk ketua umum Golkar misalnya, ketua umum PDIP. Nah, tapi di situ tentu karena ini adalah iklan dari sosok personal ditampilkan fotonya, ya. Jadi termasuk dia sebagai apa? Sebagai pribadi atau sebagai misalnya tadi ketua umum, ya, ataupun kepala daerah misalnya, ya. Nah itu coba disimulasikan seperti itu. Tapi di situ tentu institusinya akan muncul sebagai komunikator ya, penyampai pesan iklan atau sponsor iklan itu akan muncul di situ. Karena kepentingannya kan orang mengiklankan kan itu kan ada feedback dari audiens nanti ke depannya, ya. Jadi audiens akan mengingat, ya, mengingat kembali. Jadi kalau di sini tidak hanya sekedar kebetulan iklan selamat dalam menyambut Ramadan, tapi sebenarnya di balik ucapan itu ada maksud dari tujuan periklanan, yaitu komunikasi penjualan, komunikasi bisnis. Apa yang dijual tidak hanya produk, tapi citra juga. Misalnya citra sebuah partai politik, ataupun citra seorang tokoh politik, yang nanti apa maksudnya? Supaya nanti bisa dipilih lagi. Jadi ini komunikasi penjualan, ya, komunikasi bisnis ya. Jadi pasti tidak hanya sekedar semacam ucapan seorang personal biasa gitu ya. Ya, gitu ya, Mario. Ya, Pak.
nanti jadi buat semuanya juga nanti kalau iklan layanan masyarakat, iklan produk pun tujuan komunikasi pemasarannya itu dipikirkan ya. Jadi kepada siapa, penyampainya siapa, nanti dia kalkulasinya tentu iklan ini akan ada feedback di mana audiens ini akan merespon dengan tindakan-tindakan penjualan, tindakan pembelian. Tindakan pembelian misalnya kalau jasa ya dia menggunakan jasanya, kalau citra partai politik ya dia akan nantinya akan menjadi konstituennya, kalau dia itu Pemda ya untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah sehingga masyarakat makin percaya, makin responsif terhadap pemerintah daerahnya. Ya. Gitu. Terus media yang lainnya selain billboard, panduknya? Saya bikin ini doang, Pak. Oh, ada 3 ya. Jadi 3 ya. Coba dalam tujuan yang sama, ya. Ini kan kampanye periklanan dengan di iklan luar ruang ya. Iya. Luar ruang menggunakan media iklan luar ruang yang berbeda, banner, spanduk, dan billboard. Ketiganya memiliki format yang berbeda. Tentu kontennya akan disesuaikan. Nanti diselesaikan yang 2 ya, banner sama spanduk. Panduk. Baik. Jenny? Ya, Ya, silakan. Punya kamu bagaimana? misalnya file ada di laptop Pak, jadi nggak bisa. Di kameranya seperti kawan-kawan yang lainnya tadi, kameranya diarahkan ke laptop. Bentar, ini belum nyala soalnya. Ya, sambil dinyalakan ya. Throughout history, few are given the power to Jadi control dalam the tugas destiny ini of kalian fellow man. adalah merencanakan atau merancang media iklan luar untuk suatu promosi atau kampanye periklanan. Baik itu untuk menyampaikan produk, It took many years, but the dual humiliations of a lost election and failed coup had finally been avenged. Deep inside the Kremlin, as Grigor Stoyanovich settled into his new residence, vodka flowed freely in celebration of the victory, but maps and battle plans were already being prepared for the next phase of expansion. Grigor wanted more territory, and he knew just from where to take it. In the years of consolidation that followed the capture of Moscow, a problem had surfaced. Grigor's propaganda machine could not gloss over the violence being committed by his black robes. Commoners and dissidents were fleeing via Russia in droves and spreading tales of atrocities and terror. Memberikan tindakan melakukan tindakan pemilihan. Misalnya kalau singgih tadi kan iklan yang motor ya, bagaimana nanti motor akan terjual melalui kampanye periklanan tersebut ya. Kemudian kalau bagian tadi kan iklan layanan masyarakat. Nah ini tentu ini lembaga sosial agar masyarakat aware, masyarakat mereka peduli dan sadar terhadap pesan lingkungan. Nah, yang punya kepentingan siapa? Kalau perjualan produk kan ya konsumen. Kalau punya agen tadi kan itu misalnya Greenpeace ataupun lembaga pemerintah yang terkait dengan dinas lingkungan hidup, misalnya gitu kan, dinas lingkungan hidup memberikan pelayanan tentang kesadaran untuk lingkungan masyarakat. Itu akan dibiayai dengan biaya sponsor dana pemerintah. Misalnya kalau di
habis ya tentu dari donasi. Memang dia bukan jualan produk, tapi dia memang memberikan pengaruh. Nah, iklan itu kan disampaikan kepada audiens atau halayak ramai, halayak luas ya. Namun ini semuanya akan dirancang dalam 3 media iklan luar-luar ya. Harapan Pak Edi kalian memahami karakteristiknya. Gimana Denny? Sudah bisa muncul? Bentar Pak, lagi loading. Oke. 1 menit. Baik, coba. Ya, halo dia. Iya, Pak. Ya. Coba kamu berikan tanggapan yang kamu saksikan akhir-akhir ini terhadap banner. Apa yang kamu lihat di jalan? Apa yang pernah kamu lihat? Iklan yang berupa banner. Pernah melihat banner-banner dipasang di tepi jalan? Ya. Halo? Iya, Pak. Ya, pernah melihat banner di tepi jalan selama perjalanan kemarin? Pernah, Pak. Ya, apa? Menawarkan produk apa? Kemarin itu ada banner apa ya, Pak? Buku. Iya, kayak apa? Kayak festival gitu, Pak. Festival apa? Apa yang kamu lihat dari iklan tersebut? Coba ceritakan apa yang kamu ingat dari melihat iklan banner. Apa yang kamu lihat? Kemarin itu banner itu, Pak, buku festival buku apa itu namanya? Lupa. Festival buku, pameran. Gimana? Iya pameran, iya Pak, buku di Gramedia. Gramedia mana? Tempatnya di mana? Solo. Berapa banyak bannernya? Banyak, Pak, dipajang di pinggir jalan gitu. Di tempat mana? Lokasi? Di mana? Lokasinya itu di jalan ke arah Solo gitu, Pak. Jalan ke arah Solo. Ini kan lagi ngetes juga bahwa seberapa informasi itu ditangkap oleh dia, karena jelas dia sudah terpapar informasi iklan. Lalu pasti ternyata ada iklan di kepalanya tapi tidak terlalu kuat. Mungkin internet juga boleh. Ya, Denny, mana? Sudah siap? Coba. Ya, silakan. Ini yang apa desain expandernya? Jadi ini tentang produk mie ayam jamur. Jadi itu konsepnya tentang simple terus youth ke anak muda lebih. Ya masalahnya semua umur konsep mie ayam jamur ini sebenarnya buat anak muda. Itu ada apa? Di situ kontennya ada logo, ada namanya mie ayam jamur, terus ada gambarnya juga, ada gayanya juga, terus ada tagline-nya juga.
buat pertahanan. Garis-garis itu juga konsepnya itu yaitu mie-nya buat jadi di desainnya. Warna corporate-nya kan jadi biru sama kuning. Jadi emang ditonjolin dari desainnya kan emang kedua warna itu. Terus ini bener ini mock-up-nya yang sebelah kiri, yang ini desain. Selanjutnya ini ada ayam jamur. Ini Galidonya. Yes, emang Galidonya ya kontennya hampir sama. Itu gambarnya yang ditonjolkan besar. Terus juga apa? Mie ayam jamurnya harganya juga. Jadi kenapa harganya ditonjolin, jadi dikeluarin juga sampai ekspedisi tadi. Jadi biar orang tahu aja, nggak perlu nanya-nanya. Jadi udah tahu menarik kayak dengan desain dan warna yang kontras. Jadi here is our candles. From here we can build warships in relative safety, although they will have to travel. Jalur orang lewat dengan orang masih lihat Galileo dengan cara informasi yang ada sebisa mungkin seminim mungkin, tapi orang bisa ngerti, orang bisa memahami dengan situasi yang momen kendaraan itu cepat, jadi orang bisa mengerti oh ini jualan ini, jadi mereka bisa tertarik. Ya ini peperangan Instagram atau biasa ada pembaca. Terus Benar. Jadi kalau di sini kan yang benar baliho baik ya. Jadi kalau kita lewat kita tahu mie ayam jamur. Tapi mie ayam jamur itu kan hampir semua pedagang mie ayam, jual mie ayam mungkin menyediakan ya tidak semuanya ini nama produk. Tapi institusinya kurang begitu ditonjolkan ya di sini ya. Gimana warungnya di mana, nanti bisa memperolehnya di mana? Gimana itu? Ya makanya kurang saya kasih tahu nggak, jadi informasinya kayak di Instagramnya atau ya aja karena ya kalau warungnya kan nggak ada, jadi warungnya cuma open kayak jadi Here is our campus. From here we can build warships in relative safety, although they will have to travel a good distance to reach our enemies to the west. Itu ini kan ada sponsornya. Siapa toh? Yang jadi pemasang iklannya kan tentu restorannya mana ya? Nah, kalau orang ini, oh ini restoran itu toh tempat mana? Kan tidak hanya produk, kadang-kala itu kalau memang ikonik landmark menjadi landmark tempat itu jadi penanda tempat misalnya ya. Oh di sana ada warung temukan di sana ya. Oke. Ya, jadi itu nanti coba ditambahkan sponsor daripada ini ya, ataupun kalau restorannya. Oke. Baik ya, media lainnya. ini udah kasih logo sih Mbak. Right away. Ya tapi kurang apa ya? Kalau ini saja agak dengan diam segini saja kita pertanyaannya kita melihat ini tukunnya namanya dia. Nah, misalnya itu ya kalau tertarik jangan tukunnya namanya dia. Nah itu menimbulkan pertanyaan. Ininya di mana ini?
Nah, itu pertanyaan itu akan terjawab dengan jangan cuma logo saja. Jangan cuma logo saja. Tempatnya, misalnya di dekat di dekat di jam jalan apa. Nah, itulah lokasinya berarti yang perlu diberikan supaya orang ketika dia itu bisa yang tempat mana. Karena fungsinya tidak hanya untuk mengingatkan. Kalau iklan rumah makan kan supaya orang datanglah ke tempat saya. Ibaratnya kan begitu. Bukan tempat saya punya produk yang jamur. Tempat saya di mana? Tidak cukup hanya sekedar logo. Di alamat restorannya barangkali juga suasana restorannya ya, atau restorannya Right away. Nah, yang dijual sekarang tidak hanya produknya. Kalau restoran ya restorannya itu orang makan tidak hanya makan produknya, tapi orang menikmati suasana tempat restoran itu juga hanya produk, jual layanan untuk menikmati. Oke, media yang lain. Standing by. Madu. Oke, ini sama juga ya. Jadi, ini sama juga ya. Ditambahkan alamat. Biasanya kan di dalam produk tersebut kan alamat yang di restoran mana sama ya. Kalau dari aspek desainnya sudah bagus ya, tematiknya, posisinya sudah cukup bagus, cuman kelemahannya kurang informatif. Tidak hanya estetis tapi informatif. Instagram atau WA gitu ya. Ini kan How can I help? Okay. How can I help? We're under attack. Ready. Awaiting orders. By your command. Sir, yes, sir. By your command. How can I help? How can I help? We're under attack. Ready. Okay. We're under attack. Awaiting orders. Affirmative. We're under attack. Will I assist? Let's go. Awaiting orders. Affirmative. Standing by. By your command. How can I help? Standing by. Ready. Okay. How can I help? Right away.
Okay.